Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Berikut beberapa watak Yahudi yang sudah semestinya diketahui seorang Muslim, sehingga bisa diketahui siapakah mereka sebenarnya. Watak Yahudi pertama, mereka tidaklah pernah ridho dengan kita umat Islam sampai kita mau melepaskan agama kita. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Perhatikanlah saudaraku, janganlah engkau terpengaruh dengan kaum sekuler yang keliru dalam memahami ayat ini. Kaum sekuler berpendapat bahwa ayat ini ditujukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau masih hidup. Yahudi dan Nasrani pada zaman ini berbeda dengan yang dulu. Benarkah demikian? Ini sungguh kekeliruan yang sangat besar yang berasal dari orang yang ingin mengaburkan ajaran Islam. Ketahuilah bahwa ayat ini memang ditujukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pembicaraan ini juga mencakup umatnya, karena yang menjadi hukum adalah keumuman dan bukan hanya orang yang diajak bicara. Itulah yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah, semacam Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Berbeda dengan mereka yang telah diracuni dengan pemikiran orang Barat yang kafir. Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas sekali bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita selamanya. Inilah watak orang Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat. Dari watak jelek mereka yang pertama ini, sekarang kita akan melihat watak mereka yang lainnya. Watak Yahudi yang kedua, orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran. Mereka kaum Yahudi sebenarnya tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai penutup para rasul di akhir zaman ini. Tetapi mereka selalu menyembunyikan kebenaran ini. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Al-Qurtubi mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Umar berkata pada Abdullah bin Salam, apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Muhammad SAW sebagaimana engkau mengenal anak-anakmu sendiri? Abdullah pun menjawab, ya, bahkan lebih dari itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kadang pula maksud seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri adalah mereka mengenal sekumpulan anak-anak manusia, lalu mereka tidak merasa ragu sedikit pun untuk mengenal anak mereka sendiri jika mereka melihatnya di antara sekumpulan anak tadi. Walaupun mereka sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat yakinnya, namun Allah katakan, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya adalah mereka menyembunyikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kitab mereka pada manusia, padahal mereka mengetahuinya. Lihat tafsir Al-Quran Azim pada tafsir Surat Al-Baqarah ayat 146. Watak Yahudi yang ketiga, tokoh agama Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya 10 pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi kecuali dalam keadaan Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 2793. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya 10 pemuka agama Yahudi beriman kepadaku, sungguh semua orang Yahudi di muka bumi akan turut beriman kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi, yaitu sahih dilihat dari jalur lainnya. Watak Yahudi yang keempat,
Orang Yahudi menyembah pemuka agamanya sendiri. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala berikut ini. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Rob selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Huzaifah ibnul Yaman, Abdullah bin Abbas, dan selainnya mengatakan, mengenai tafsir, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Rob selain Allah. Maksudnya adalah mereka mengikuti pemuka agama mereka yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itulah yang disebut dengan menyembah mereka sebagaimana dimaksudkan dalam hadis dari Adi bin Hatim. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir surat At-Taubah ayat 31. Watak Yahudi yang kelima, orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim pada bab sihir, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Lubaid bin Al-A'syam. Hadis riwayat Muslim nomor 2189. Watak Yahudi yang keenam, wanita Yahudi pernah meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang wanita Yahudi pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa daging kambing yang sudah diracuni. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging tersebut. Lalu wanita tadi dipanggil untuk menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang perbuatan wanita tersebut. Wanita tersebut pun berkata, aku ingin membunuhmu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi. Periwayat hadis ini ada yang mengatakan, Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk mencelakakanku. Lantas para sahabat berkata, apakah sebaiknya dia dibunuh saja? Hadis riwayat Bukhari nomor 2617 dan Muslim nomor 2190. Watak Yahudi yang ketujuh, orang Yahudi berusaha memurtadkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Watak Yahudi yang ke-8, orang Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat Ali Imran ayat 69. Watak Yahudi yang ke-9, mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang Yahudi memberi salam padamu dengan mengatakan, Assalamualaikum, semoga kamu mati, maka jawablah, Wa'alaika, semoga doa tadi kembali padamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6257. Setelah kita mengetahui sebagian watak jelek Yahudi, masihkah ada rasa simpati pada perlakuan dan tindak tanduk mereka? Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.